Kata kasarnya sakit hati saya. Sakit hati. Sakit hati saya. Saya menangis di kuburan beliau. Insya Allah, saya berjanji ini cucumu yang nakal yang diremehkan sama orang, insya Allah akan menjadi orang sukses suatu hari nanti, insya Allah. Bagaimana? Dari situ deh muncul saya, orang kampung tidak punya apa-apa, langsung tumbuh semangat besar di dalam diri saya untuk bisa sampai ke Amerika. Saya hari ini berpikir, kalau saya hari ini cuma memikirkan diri saya sendiri, terlalu kejam saya menjadi manusia. Banyak orang susah kan. Negative K, nothing further, just see the cabbie in the corner. Maju mo ko. You just disappear. Iya. Tiba-tiba sudah di sini. Iya. So, bagaimana cerita awalnya, bro? Kalau saya hari ini bercerita tentang mimpi besar, kalau dibilangi matempo, apa lagi namanya, ambisius, itu mereka tidak tahu saja bagaimana pedihnya saya di masa lalu. Yeah. Iya. Memasuki tahun 2014 ya, nenek saya mau bicara dari awal ini. Nenek saya yang membesarkan saya dari kecil. Saya kan dirawat dari bayi sama nenek ya. Jadi memasuki awal tahun 2014, nenek saya meninggal. Kemudian 6 bulan kemudian saya wisuda. Dan 5 hari sebelum saya wisuda, kakak saya itu menikah. Jadi kakak saya menikah dulu, berapa hari kemudian saya wisuda. Itu adalah puncak bahagia saya dalam hidup. Iya. Jadi sehari saya setelah wisuda, ya, hari ini saya wisuda, malamnya itu waktu hari wisuda itu ada hal yang saya paling sesali sampai hari ini. Kenapa waktu saya wisuda, ya, kakek saya itu orang yang membesarkan saya, orang yang berjuang untuk saya menjadi seorang sarjana, kenapa tidak dibawa ke Makassar? Kan sudah meninggal kan waktu itu. Yang kakek Waktu itu belum. Yang kakek belum meninggal. Yang meninggal itu memasuki tahun 2014 itu nenek. Oke. Iya. Yang masih hidup itu yang laki-laki, yang kakek. Iya, masih hidup. Kenapa beliau tidak dibawa ke Makassar untuk berfoto mengikuti wisuda saya? Dan yang tidak tahu juga kakak saya dan tante saya gitu, itu hari malamnya menelpon tetangga, sakit kasihan. Baru ki bahagia gitu kan, karena kakakku sudah menikah dengan perjuangan yang begitu hebat. Saya juga dengan perjuanganku yang begitu hebat juga untuk selesai kuliah. Tiba-tiba kakek sakit, langsung hancur di situ perasaan. Kayak saya pulang ke Indonesia. Jadi saya itu sebelum sehari setelah wisuda saya langsung pulang ke Bulukumba dan menghilang dari teman-teman. Dan kakek masuk rumah sakit cuma 1 hari kayaknya keluar dari rumah sakit, karena kita tidak punya uang pada saat itu. Tidak punya uang jadi keluar. Dan saya masih menyimpan rasa sakit itu pada rumah sakit tersebut. Kenapa? Ya karena kita masa kasih begitu, kasihan tidak ada uang tak. Oh, tidak dirawat bagus. Tidak dirawat bagus sampai saya itu marah dulu kan. Tapi apalah daya kita, cuma orang yang tidak punya apa-apa. Orang tidak punya apa-apa, kita tidak punya uang. Jadi ada pengalaman pahit ini. Ada pengalaman pahit. Itu yang bilang harus dirubah ini. Jadi saya kasih keluar kakekku itu dari rumah sakit. Saya bawa pulang ke rumah. Dan saya rawat dengan saya rawat dengan apa adanya.
Orang kasihan yang tidak bisa bergerak karena stroke. Kita bawa pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah, di rumah tahun 2014 saya di rumah belum punya listrik, Deng. Jadi untuk kayak di rumah itu kan panas. Jadi tidak layak lah pelayanannya. Tidak layak. Saya kipas pakai beliau. Saya kipas pakai buku. Tiap hari itu berbulan-bulan. Tidak Saya pakai rawat. kipas angin tapi pakai buku. Iya, pakai buku. Saya minta karena kan listriknya itu sudah ada sebenarnya, tapi bukan listrik yang tiang dari jalan Genset. dari jalan provinsi. Jadi dari jalan provinsi di luar masuk ke desa itu cuma 1 kilometer. Itu bagaimana hitung-hitungannya? Tapi pada saat itu kita tidak ambilkan karena miskin, tidak punya uang. Jadi pas dirawat itu saya minta disambungkan juga ke rumahku untuk ya setidaknya bisa kipas juga, menarik kipas untuk kipas satu anuku kan, kakekku. Tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya itulah kejamnya orang-orang yang ini kan. Ya, itulah kejamnya orang-orang. Saya rawat kakekku apa adanya, semua saya begadang tiap malam untuk saya rawat, saya cuci semua tainya karena tidak bisa kan. Itu kita rawat ndak pakai uang, ndak ada uang, ndak pakai obat. Ndak ada obat masuk. Orang stroke Pak ndak pakai uang, Pak ndak pakai obat. Ndak ada apa-apa kita kasihkan ke dia, ke beliau. Berapa lama itu bertahan? Ndak tahu berapa, 3 bulan kayaknya deh. Kurang lebih 3 bulan bertahan itu beliau. Saya rawat itu, saya ndak pernah keluar rumah itu, di dalam di dalam rumah aja terus tuh. Saya rawat beliau dengan apa adanya. Sampai beliau mati saya cuma berdua. Saya pangku saya pangku di paha saya. Kemudian meninggal hari itu ada orang yang tetangga rumah, beliau juga sudah meninggal. Yang datang bawa kudanya kan mau pergi ke sawah, dia singgah mau ikat ikat kudanya di pohon mangga di depan rumah saya. Masuk bagaimana Yaji? Bilang coba dilihat deh, meninggal kayaknya, kasihan. Jadi itu minta tolong Kak, dia bilang ya meninggal dek, sabar Ki. Jadi itu yang itu yang keluar, minta tolong Kak deng, pergi tanya orang-orang di kampung kalau Haji Jamal sudah meninggal. Jadi itu yang pergi ke orang-orang tanya kalau beliau sudah meninggal. Jadi selama beliau dirawat saya tidak punya uang. Kalau ada orang yang datang ke rumah nak kasih Kak, kasihan 50.000. Itu sudah dipakai makan apa. Bersyukur sekali Pak. Sama iga itu orang yang datang yang kasih kata 50 udah. Bagaimana hubungan dengan itu orang sekarang? Alhamdulillah saya pulang akan kubalas semua. Di situ saya hari ini berpikir, kalau saya hari ini cuma memikirkan diri saya sendiri, terlalu kejam saya menjadi manusia. Banyak orang susah kan. Betul. Dari situ muncul saya orang yang tidak dianggap di masyarakat. Saya orang yang bodoh, orang kampung, tidak punya apa-apa. Langsung tumbuh semangat besar di dalam diri saya untuk menjadi orang yang sukses, untuk bisa sampai ke Amerika. Saya perjuangkan sampai berdarah-darah. Saya berjuang di Jakarta tanpa uang. Berat sekali perjuangan. Keluarga mana ada.
Dengan tujuan mau keluar harus merubah ini. Iya, saya Pengalaman pokoknya berangkat dengan semangat yang besar, dengan niat-niat yang mulia agar tidak ada lagi orang-orang yang seperti saya. Sangat berat sekali perjuangan saya itu merawat beliau. Jadi nenek yang paling memotivasi ini dari pengalaman Di ini situ kemarin ini bilang I have to change something. Di situ titik balik daripada semangat saya yang timbul itu, yang saya dulunya bodoh, langsung tidak ada lagi istilah bodoh dalam diri saya. Ya, ya, ya. Di situ tumbuh semangat, pokoknya saya harus merubah ini semua. Harus saya rubah, saya harus menjadi orang yang sukses, saya harus menjadi orang yang besar, saya harus menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Disitulah lahir Saiful Bahri yang baru setelah beliau meninggal. Saya itu pergi setelah beliau meninggal, saya pun meninggalkan rumah. Saya meninggalkan rumah dengan tidak ada uang kasih, tidak cukup 50.000 deh. Saya berangkat dari rumah, saya tidak tahu siapa yang kasih saya itu 30.000. Ada keluarga saya namanya Culung, Sul, sering datang ke rumah, bantu-bantu saya rawat beliau. Saya minta uangnya 10.000. Saya minta uangnya, Culung. Ada wan, magai. Maka pergi merantau. Saya harus tinggalkan ini kampung, saya mau jadi orang yang sukses. Dia bilang ada itu uang dibawanya, sadel motor buka mi. Pergi ke ambil 20.000 deh. Ku bagi dua. Simpan nggak 10.000, kau juga ambil mi 10.000. Bilang ya Pak Le. Itu mau yang ada ya mau. Saya berangkat tinggalkan rumah, 45.000 uang yang saya bawa. Tidak cukup 50.000, saya memulai mimpi saya, memulai mimpi besar saya tinggalkan rumah. Saya pergi ke Makassar dan pergi ke Sulawesi Barat, Jawa, Jakarta, dan alhamdulillah saya bisa sampai ke Amerika. Jadi awal saya berangkat itu saya tinggalkan rumah karena kubur beliau ada di belakang rumah, di samping rumah. Sakit sekali hati saya deh. Saya mau pergi merantau, ndak ada mi orang di rumah. Ndak ada orang. Coba uang ji tidak ada, tidak masalah. Coba uang ji tidak ada, tidak masalah. Maksudnya ndak ada mi orang ini apa ini? Ndak ada mi. Karena kan kakek meninggal mi, nenek meninggal mi, kakakku sudah mi menikah, pergi di rumah istrinya. Sendiri mami kasihan. Mau berangkat itu tidak pernah saya disambut diantar sama siapa. Dilepas sama orang. Iya, tidak pernah saya itu dilepas Tidak sama. ada farewell. Tidak ada farewell party. Tidak ada. Jadi sebenarnya you terpicu untuk merantau sejauh-jauhnya dan menggapai mimpi setinggi-tingginya dan berusaha sekeras-kerasnya ini kan awalnya karena pengalaman ini. Orang yang sangat berjasa ini tidak bisa mendapatkan bantuan dari siapapun. Maksudnya khususnya kita mungkin harus bicara pemerintah di sini mungkin ya. That needs help, kipas angin pun tidak bisa, begitu ya? Iya. Itu yang paling anu. Iya, Berapa iya. lama dipikir itu bilang, I have to get out of here. Selama saya merawat beliau, selama beliau sakit. Oh sudah berpikir Iya, sudah sebenarnya. saya harus bertindak ini. Saya harus merubah hidup saya. Jadi boleh dibilang sebenarnya kata kasarnya sakit hati, Bu. Sakit hati saya. Sakit hati. Sakit hati saya, Deng. Dan Sakit itu hati yang sekali. memotivasi you gonna make some impact kalau kau pulang mau membuat sesuatu ya. Iya. Jadi saya sambung lagi tak. Iya. Mama pergi. Tidak ada orang sama sekali di rumah. Kalau tidak ada uang itu tidak masalah, Ji. Kita butuh semangat, kita butuh apa ya? Kita butuh pelukan orang yang paling kita sayang. Hati-hati kau dilalengin dah. Iya. Hati-hati kau dilalengin dah. Sukses kau dilalengin. Sukses kau di perantauan itu tidak ada. Tidak ada tidak ada yang mengantar saya dalam perantauan saya. Tidak ada yang mengantar, pergi sendiri sebatang kara. Saya keluar dari pintu, bersujud dan niatkan untuk sukses, untuk kebaikan. Saya untuk terakhir kali ya. Sebelum saya berangkat, saya kembali ke kuburannya beliau, berdoa, membacakan Al-Fatihah.
Saya meminta ridho. Saya mau berjuang. Bukan saya meminta ridho ya, karena sama Allah ya kita Iya. meminta. Saya membacakan Al-Fatihah buat beliau dan saya menangis di kuburan beliau. Insya Allah, saya berjanji ini cucu Buyanda kalian diremehkan sama orang. Insya Allah akan menjadi orang sukses suatu hari nanti. Insya Allah. Saya pergi dengan semangat yang tinggi dan Bismillah. Pergi ke Makassar deh. Dari situ pindah dari Makassar pindah ke tempat awalnya, akhirnya sampai di sini begitu. Iya. Dan itu udah yang perjuangannya di perantauan itu isnadisi. Tapi itu hal biasa aja bagi saya. Yang terpedih itu di tahun 2014 ketika saya merawat beliau. Di situ tahun paling pedih dalam hidup saya dan saya tidak pernah cerita ini sekalipun. Saya tidak pernah cerita ini kepada orang-orang. Kalau saya berkuar-kuar hari ini tentang mimpi besar, orang mengetahui saya. Saya dibilang ambisius. Saya dibilangi ini. Santai mako. Jangan aku terlalu kajili-jili sekali bilang bercerita mau jadi ini Raffi Ahmadnya Sulawesi, mau jadi motivator, mau jadi apa, mau jadi orang sukses yang besar. Santai dibilangi kayak begitu. Iya. Tapi mereka tidak pernah tahu They don't know the story. the story. Apa yang pernah saya lalui di masa lalu. Ya. Tetero ya. Ya, seperti itu ya. Ya. Iya. Jadi itu yang tidak tahu orang. Iya. Sewajar mungkin kalau dia bilang, wah, boleh juga anunya nih. Tetapi once they know, karena ada yang memicu. Iya. Yang sangat berat. Karena kalau neneknya kan memang yang membesarkannya. Iya, saya dibesarkan itu sama nenekku. Mulai dari kecil. Dari kecil itu sampai saya kuliah pas selesai selesai kuliah dua-duanya pergi itu. Bayangkan Kideng, sehari loh setelah Kak wisuda, malamnya loh, paginya wisuda Kak, malamnya beliau sakit sampai tidak pernah sehat sampai meninggal. Apa pelajaran apa yang bisa kita bisa dapatkan dari situ? Nah bilang selesai tugasku. Nah, Iya. urus dia ledu. Sudah aku kasih kuliah. Sudah ada lakukan semua. Iya, baik. Tapi perjuangan yang mudah. Mengutang sana sini nenekku. Mengutang sana sini. Untuk saya kuliah sampai kakakku seharus ke Malaysia. Dan di keluarga aku bukan keluarga berpendidikan. Bukan keluarga saya satu-satunya sarjana di dalam keluargaku. Sarjana pertama. Sarjana pertama dan terakhir. Sampai hari ini cuma saya. Saya memang tidak terlahir dari keluarga yang berpendidikan. Tapi ada orang yang penuh semangat untuk saya menjadi seorang orang yang berpendidikan, yaitu kedua kakek nenek. Dan mereka tidak menikmati, tidak melihat saya bisa seperti ini. Tapi insya Allah dedikasiku akan selalu untuk mereka. Iya. Tapi dia tidak sia-sia dia punya perjuangan menurut you. Bebat Batena itu kasih nama pinjam sana sini untuk saya kuliah. Batena itu di apa lagi? Batena dibilangin sama orang kenapa dikasih ke kuliah itu Ipul. Painu tua. Pemabuk, suka berkelahi. Apa mau lihat, tapi dia punya keyakinan yang sangat kuat bahwa saya bisa menjadi orang yang berhasil di masa depan. Dan alhamdulillah saya bisa sampai di sini, saya bisa seperti ini hari ini. Iya. Jadi itulah kami udah masa lalu itu. Kalau saya hari ini bercerita tentang mimpi besar, kalau dibilangi matempo, apa lagi namanya, terlalu ambisius atau angku. Bukan angku sebenarnya, apa dia bilang itu? Ambisius lah. Ya, gitu. ambisius, ya, Ambisius, itu mereka tidak tahu saja bagaimana pedihnya saya di masa lalu. Ya. Iya. Saya itu pokoknya waktu saya berjuang
Pokoknya saya bagaimana saya bisa sukses agar tidak lagi ada orang-orang yang seperti saya di masa lalu. Hari ini alhamdulillah saya punya usaha, saya punya bisnis, tidak sepeser pun yang saya ambil dari hasil usaha-usaha saya itu. Karena saya mau betul-betul niatkan untuk kedua kakek nenek saya, semua amalannya akan saya persembahkan buat beliau dan kedua orang tua saya juga yang sudah melahirkan saya, walaupun saya tidak pernah hidup bersama dengan mereka. Kalau ada ujian seperti what you have, Iya. that's not the end of it. Iya. Find it. Milikilah mimpi setinggi-tingginya dalam hidup kita. Jadi target pencapaian kita harus setinggi langit, tetapi cara kita untuk menjadi bahagia harus tetap membumi. Thank you bro. Iya, terima kasih banyak. Iya. Na tebu